Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Mega. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedial bahasa Indonesia yang ada pada pembelajaran kelas 9, yaitu bab 1 menggali pengalaman baru melalui teks LHP. Pengertian LHP, teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuan teks LHP, tujuan dari laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi penelitian yang belum diketahui oleh publik. Ciri-ciri teks LHP. 1. Melaporkan hasil dari percobaan. 2. Percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu. 3. Teks LHP berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. 4. Menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. 5. Menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. 6. Menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. 7. Di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Struktur teks LHP ada pernyataan umum, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Pernyataan umum bagian ini berisi latar belakang atau pengantar percobaan yang dilakukan. Tujuan percobaan bagian ini berisi tujuan yang dilakukannya percobaan. Alat dan bahan bagian ini berisi alat dan bahan yang digunakan selama proses percobaan. Langkah kerja bagian ini berisi urutan langkah kerja sebagai percobaan. Hasil percobaan bagian ini berisi hasil akhir percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulan bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari percobaan yang dilakukan. Unsur kebahasaan teks LHP yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah yang di dalamnya terdapat dua verba atau kata kerja atau lebih dalam suatu kalimat. Contoh verba: menulis, berjalan, terjatuh, dan lain sebagainya. Contoh: Dina memukul lonceng rumah sangat keras dan membuat banyak orang kaget. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal yang untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kata rujukan yang sering dipakai diantaranya dia, ia, mereka, itu, tersebut, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Istilah teknis merupakan sebuah istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang profesi. Bidang yang dimaksud bisa merupakan bidang kegiatan maupun bidang keahlian, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, teknologi, dan lain-lain. Contohnya bidang biologi, yaitu Xylem Ovidus. Imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang bersifat merintah atau memberi komando. Contohnya, simpan gelas berisi air di atas meja, kemudian letakkan kaca dalam gelas secara serong. Penggunaan kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menunjukkan jumlah bahan atau alat yang digunakan dalam suatu percobaan. Contoh, pisau 1 buah, sendok 2 buah. Bab kedua ada aktif, reaktif, dan kritis melalui teks pidato. Tujuan teks pidato: setelah membaca contoh teks tersebut, kekhasan seperti bertujuan mengaruhi agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain, serta membuat orang lain senang dengan isi teks yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang disampaikan. Itukah teks pidato, yaitu teks yang memaparkan suatu informasi secara persuasif, bertujuan memengaruhi pendengar, dan biasanya dipendengarkan di depan halayak. Jenis pidato atau pidato pembuka, pidato singkat yang dibawakan pembawa acara atau Master of Ceremony atau MC. 2. Pidato pengarahan untuk mengarahkan pada suatu pengarahan. 3. Pidato sambutan, pidato yang disampaikan pada suatu acara, kegiatan, atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 4. Pidato peresmian, pidato yang dilakukan oleh orang yang
berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. 5. Pidato laporan. Pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. 6. Pidato pertanggungjawaban. Pidato yang berisi suatu laporan atau pertanggungjawaban. Pidato berdasarkan penyampaiannya. 1. Metode penghafal. Membuat suatu rencana pidato, menghafalnya kata per kata. 2. Metode impromptu. Membawa pidato tanpa persiapan dan hanya mengandaikan pengalaman. 3. Metode naskah. Dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya dipakai pada pidato resmi. 4. Kerangka. Dengan menggunakan catatan tentang informasi penting yang harus disampaikan dalam ucapan. Struktur teks pidato. 1. Salam pembuka, yaitu siapa yang berbicara kepada khalayak atau audiens. Pada acara apa? Jika konteksnya peringatan hari besar keagamaan, maka salamnya keagamaan, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara olahraga, maka salamnya seperti olahraga. 2. Kalimat sapaan. Pidato disampaikan di depan halayak, maka perlu menyapa halayak atau audiens seperti anak-anak tercinta. 3. Pembuka pidato. Sebelum berbicara, mengatakan isi pidato pembuka pidato dengan ucapan puji syukur, terima kasih atau informasi yang akan mengantarkan ke isi pidato. 4. Isi pidato tergantung pada acara atau kegiatan, info-info penting yang disampaikan. 5. Penutup pidato berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan ketika sampai permintaan maaf, menyampaikan suatu hal. 6. Salam penutup. Salam penutup yang didominasi ungkapan persuasif. Jenis kata yang sering muncul adalah kata seru. Interjeksi. Interjeksi adalah kata yang cenderung mengajak. Penggunaan kalimat sapaan adalah suatu hal yang membedakan teks pidato dengan teks lain. Pidato pada hakikatnya adalah teks lisan yang disampaikan di hadapan halayak. Sebelum melalui pidato, wajib menyapa siapa yang disapa terlebih dahulu menjadi salah satu yang menjadi perhatian pembicara. Jika acara itu hadir para pejabat, maka pejabat dengan eselon tertinggi yang pertama kali di sana. Contoh, yang saya hormati Kepala SMP 127 Bapak Tio, yang saya hormati para Wakasek. Bab 3. Cerita narasi atau inspiratif. Pengertian cerita inspiratif, suatu bentuk prosa yang bertujuan untuk membawa inspirasi, motivasi, dan kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman seorang komedia diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Karya sastra, puisi, prosa, atau cerita, drama. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Terdapat insiden dalam cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. 2. Alurnya sederhana dan hanya menceritakan satu insiden. 3. Berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. 4. Isi cerita cenderung singkat dan pendek. Struktur teks cerita inspiratif. Orientasi atau pengenalan. Bagian pengenalan cerita. Insiden atau kejadian, bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Interpretasi atau perenungan. Bagian perenungan dari peristiwa yang dialami. Konjungsi temporal, bentuk lampau, verba mental, pronomina atau kata ganti. Konjungsi temporal adalah penanda urutan waktu atau kata hubung dengan peristiwa lainnya agar saling berkaitan. Yang menggunakan konjungsi temporal biasa menjelaskan mengenai waktu kejadian atau peristiwa. Contoh konjungsi temporal: 1 derajat, kemudian, lalu, sesudahnya, selanjutnya. Contoh tidak konjungsi temporal: sederajat, sampai, sejak, sedari, sewaktu, seraya, dan lain-lain. Bentuk lampau mengidentifikasikan kata sudah sebagai telah jadi terdahulu, menyatakan perbuatan yang terjadi. Berikut beberapa perbedaan sudah dan telah. Cukup sekian, cukup sampai di sini, sedangkan tidak. Verba mental, kata kerja
yang wujud perilakunya tidak terlihat, tersurat, atau tertulis. Contoh, saya mengapresiasikan setinggi-tingginya semangat untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. Pronomina prosa. Kategori orang pertama tunggal, saya, aku, hamba. Jamaknya kami, kita. Kategori orang kedua tunggalnya Anda, kamu, kau. Jamaknya kalian. Kategori orang ketiga tunggal, beliau, dia, ia. Jamaknya mereka. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.